Sukacita dan damai sejahtera saudaraku ada pada kita semua. Dan biarlah saya berharap kita semua tetap semangat, tetap sukacita di dalam Tuhan, karena di dalam Tuhan ada harapan. Saya ingin membacakan dari surat 1 Petrus 2 ayat 9 untuk kita semua. Di sini tertulis ini, tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita lanjutkan selanjutnya bahwa kepada terang yang ajaib untuk menceritakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua saudara dan saya dibentuk oleh sistem budaya yang ada di mana kita tumbuh, lahir, dan besar. Bapak Ibu, kita juga pikiran kita, cara kita berasa, cara kita menyikapi segala sesuatu itu dibentuk juga oleh asumsi-asumsi yang secara tanpa sadar itu yang membentuk pola kita berpikir, pola kita bersikap. Lingkungan kita di mana kita dibesarkan, lingkungan kita di mana kita dididik, lingkungan kita di mana kita bereaksi dan berinteraksi secara sosial, itu juga yang akan membuat pembentukan karakter kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hanya karena kita terlahir pada suatu tempat dan masa tertentu, kita lahir di suatu tempat dan di masa yang tertentu, disitulah kita terbentuk secara alami. Generasi saya dengan generasi anak saya, cara berpikir, cara bersikapnya berbeda sekali. Mereka sekarang benar-benar dibentuk, dalam bahasa sekarang kita menyebut mereka adalah generasi milenial, di mana mereka dibentuk oleh dunia digital, dunia global, di mana mereka hidup di dunia tanpa batas. Sementara saya, generasi saya adalah orang-orang yang terbiasa hidup dengan hubungan sosial, hubungan manusia, bicara lebih penting, bertemu, bertatap muka lebih penting, dan lain sebagainya. Jadi budaya kita, cara berpikir kita berbeda, bahkan cara kita beriman pun menjadi berbeda. Oleh karena itu Rasul Petrus mengatakan di bacaan kita tadi 1 Petrus 2 ayat 9 yang mengatakan bahwa Tuhan telah memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, dalam konteks seperti ini, kita dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Oleh karena itu Rasul Petrus mengingatkan kita harus berubah. Kenapa? Karena hidup di dalam gelap tidak bisa kelihatan apa-apa yang kita buat dan apa-apa yang menimpa kita. Tetapi ketika kita pindah kepada terangnya ya Tuhan, segala sesuatu terang benderang, kelihatan. Saudara melakukan apa saja kelihatan. Nah, ketika kita bisa melihat segala sesuatu, harus membuat kita sadar bahwa kita melakukan banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Pikiran-pikiran kita, asumsi kita, cara kita berasa dan lain sebagainya yang dibentuk oleh dunia kita yang penuh dengan dosa, yang dibentuk oleh dunia kita yang memiliki kecenderungan materialistis, dibentuk oleh dunia kita yang memiliki kecenderungan egoistis, itu harus dirubah ketika kita hidup di dalam terang. Makanya Tuhan Yesus di dalam Matius 16 ayat 24 mengatakan bahwa barang siapa, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, mengikut aku, dan memikul salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memutuskan untuk pindah dari kegelapan, dari dunia yang penuh dosa, dari dunia lama kita, dari kehidupan lama kita, pindah ke dalam terangnya yang ajaib, kita harus melupakan siapa kita lagi. Apakah saudara orang baik pada masa lalu, apakah saudara orang saleh pada masa lalu, saudara harus melupakan itu dan kembali hidup di dalam terangnya ya Tuhan, dan menuruti apa yang menjadi maunya Tuhan. Berpikir bagaimana cara Tuhan berpikir, bersikap bagaimana Tuhan bersikap, dan menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Tidak lagi menjadi orang yang hidup di dalam terang, tapi bersikap dan berlaku seperti orang yang hidup di dalam kegelapan. Oleh karena itu Bapak Ibu,
Mari kita mau belajar untuk menyangkali diri kita. Mari kita belajar untuk mengikut Tuhan. Bagaimana cara mengikut Tuhan? Ikuti perkataan-perkataan Tuhan, turuti perintah-perintah Tuhan. Tuhan siapa ya? Tuhan Yesus, bukan Tuhan yang lain. Bapak Ibu, ketika engkau memutuskan diri menjadi orang Kristen, artinya engkau adalah Kristus-Kristus, pengikut Kristus. Kristus-Kristus kecil, pengikut Kristus, di mana kita berarti mengikuti setiap perkataan dan perintah Tuhan Yesus, bukan perkataan dan perintah orang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus terus belajar mengikuti suara Tuhan dan menuruti perintah-perintah Tuhan. Jangan ikuti suara-suara yang ada di luaran sana. Jangan ikuti suara-suara yang beredar di sana. Mungkin kelihatan bagus, kelihatan manis, mungkin kelihatan sedap didengar. Tapi jangan ikuti suara itu. Ikutilah suara Tuhan Yesus. Karena satu-satu suara yang benar dan yang patut saudara tiru adalah suaranya Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari kita belajar dan kita menyadari seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus, kita yang sudah dipindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib. Marilah kita hidup sebagai anak-anak terang. Hidup sebagai anak-anak terang, hidup di dalam Kristus yang kunci utama cuma satu, kasih. Di dalam kasih mencakup segala hal. Tidak ada dendam, tidak ada kebencian, tidak ada penghakiman, tidak ada provokasi, tidak ada penghasutan dan lain sebagainya. Tapi kita belajar seperti Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk anugerah dan kebaikan Tuhan yang sudah memindahkan kita dari gelap kepada terang yang ajaib. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau baik, Engkau mengingatkan kami kembali bahwa kami harus bersikap, bertingkah, berpikir seperti anak-anak yang sudah hidup di dalam terang, bukan lagi di dalam kegelapan. Kami harus melupakan siapa diri kami harus menyangkali masa lalu kami, dan kami hidup di dalam Engkau dengan terang yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.